أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kita perhatikan pada ayat ke-26 di awal ayatnya yang berbunyi Qulillahu lafzul jalalah Allah, yang mana sebelumnya itu hurufnya berharokat kasrah, huruf lam pada kata qulillah, quli, huruf lam berharokat kasrah. Maka huruf lam pada lafzul jalalah menjadi tipis. Hal tersebut sejalan yang termaktub pada kitab Matan Jazari yang dikarang oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathina wa dhammin ka abdullahi. Maka dari perkataan beliau yang dimaksudkan untuk menebalkan huruf lam pada lafaz Allah apabila huruf lam tersebut sebelumnya atau didahului dengan harokat fathah ataupun dhammah. Kemudian apabila huruf lam tersebut didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka huruf lamnya menjadi tipis. Sebagaimana yang kita baca, Qulillahu. Kemudian terkait dengan tebal dan tipis, kita perhatikan pada kata la raiba fi, la raiba, dan huruf ra pada kata walakinna aktsara, ya. Huruf ra pada kedua kata tersebut memiliki harokat fathah, maka harus ditebalkan ro. Dengan perhatian atau catatan, kita tidak mengikut sertakan huruf sebelum atau setelah ro menjadi tebal juga, ya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat ke-26, la raiba, la tetap huruf la, jangan le, ya, le itu menjadi tebal nantinya. La raiba fi, la raiba, la ro, huruf ro saja yang tebal. Kemudian pada kata aksara pun demikian, jangan dibaca aksara se. Ini menjadi tebal, tapi diistifalkan huruf sa-nya, karena yang sering didapati ketika ada huruf yang dia memiliki sifat tebal, kemudian huruf sebelum atau sesudahnya ikut-ikutan menjadi tebal. Nah, ini menjadi perhatian kita. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Walillahi mulkus samawati wal ard
wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Pada kata wal ard yang diwaqafkan sebagaimana yang kita baca, huruf dhad memiliki sifat istitalah, artinya suara yang memanjang. Jadi tidak langsung berhenti suaranya, tapi ada suara istitalah, ya, suara yang memanjang. Seperti surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad. Sama sebagaimana yang kita baca pada surah Al-Jathiyah ayat ke-27, wal ard. Ya. Lagi-lagi yang menjadi catatan kita adalah huruf yang menjadi huruf yang tidak tebal, hati-hati menjadi tebal. Sebagaimana pada kata ard ini, a tetap menjadi a. Wal ard. Huruf dhad tebal, huruf ra pun tebal. Nah, huruf yang istifal ini huruf yang hamzah atau alif ini, hati-hati juga ikut tebal ya. Tetap diperhatikan tebal tipisnya dan istitolahnya pada huruf dhad. Wal ard. Kemudian yauma idzi yakhsaru. Yauma idzi ya. Huruf dha yang berharokat kasrotani bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Ya. Cara membacanya melibatkan hidung. Apabila hidung kita pencet, kemudian suaranya dia tidak keluar, nah itu baru betul idgham bi gunnah. Karena idgham bi gunnah melibatkan hidung. Akan tapi ketika membaca idgham bi gunnah, hidungnya dipencet, ya, tapi suaranya masih mengalir, nah itu belum masuk ke gunnahnya. Jadi kalau dicontohkan, apabila tidak masuk ke gunnah, yauma idzi yakhsaru. Apabila kita libatkan gunnah atau kita libatkan hidung dalam pengucapan huruf tersebut, maka menjadi yauma idzi yakhsaru. Bedakan ya. Yauma idzi yakhsaru. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Masih dalam ranahnya tebal tipis, kita perhatikan pada ayat 28 di awal ayatnya, wa tara, huruf ta, hati-hati jangan sampai ikut tebal sebagaimana ro yang akan kita baca. Ta tetap ta, diistifalkan atau tidak ditebalkan, ya. Tipis saja, wata. Kemudian ketika masuk ro, baru ro-nya yang tebal. Wataro. Kemudian ada beberapa hukum bacaan ikhfa, seperti ummatin jathiyah, ummatin
jasiyah. Kemudian ummatin tud'a. Ikhfa yang kedua dan ikhfa yang ketiga. Al-yawma tujazawna ma kuntum. Jadi ikhfa tersebut juga perlu kita perhatikan dalam cara membacanya, tidak sampai berlebihan hingga nantinya menjadi idgham bi gunnah. Ya, cara membacanya jangan sampai seperti idgham bi gunnah, tapi dia tetap disamarkan. Bukan diengkan, tapi disamarkan. Kemudian ayat ke-29. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kita perhatikan pada awal ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf to, maka hukum bacanya adalah ikhfa. Dikarenakan huruf to di sini memiliki sifat yang tebal, maka ketika masuk ke to, ya, dia menjadi tebal. Yanti, huruf ya tetap iya. Ya, huruf ya tetap dibaca iya, jangan sampai yo. Ya, yo. Hadza kitabuna yantiqu. Kemudian alaikum bil haqq. Alaikum bi. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Semoga kita dapat istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Jangan lupa apabila ada pertanyaan terkait dengan hukum tajwid, boleh ditulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum.